izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Nugroho sebagai perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan yang akan mempresentasikan cara penggunaan dan cara pembuatan website Biologi Education sebagai tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Sebelum mempresentasikan dari website yang sudah kami buat, sebelumnya saya akan membacakan anggota dari kelompok pertama. Kelompok pertama yaitu saya sendiri Agung Nugroho, lalu ada Anissa Aprilia, ada Nabila Putri Fasla Arabi, Nabila Ramadhani, Fitrika Daniati Putri, dan Zahra Vina. Kami dari kelas A, Pendidikan Biologi tahun 2023. Jadi di sini izinkan saya untuk mempresentasikan bagaimana cara membuat website Biologi Education dengan platform yaitu WordPress. Jadi langkah pertama yaitu kita buka Google Chrome, lalu kita ketikkan WordPress. Setelah masuk di laman wordpress.com, kita klik ayo mulai atau kita daftarkan akun kita. Nah, di sini kita akan membuat akun dengan beberapa cara, yaitu dengan akun Google atau yang lainnya. Kita pilih akun Google. Continue. Oke, setelah di sini kita dapat membuat domain atau sejenis kalimat yang berisikan website kita. Ketika orang akan mencari website kita, kita perlu mencantumkan domain atau link website kita. Misal, biologi science tanpa spasi ya. Seperti ini. Nah, kita pilih yang gratis saja dengan supaya tidak berlangganan. Kita pilih yang gratis, yang di sini pilih. Lalu kita klik lanjutkan. Lalu kita pilih mulai gratis. Nah, kita dapat melewatinya. Klik lainnya, lalu klik lanjutkan. Setelahnya kita akan memilih desain untuk platform kita. Jadi kita pilih salah satu dari desain tersebut. Lalu kita klik akses tema. Setelah menentukan tema, kita akan masuk ke dashboard dari situs web yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Nah, di dalam dashboard di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada dashboard, ada statistika, ada email, ada post untuk mengupload berbagai materi atau post berisi keterangan seperti jadi WordPress itu bisa digunakan untuk membuat berita ataupun hal-hal lain seperti blogspot, ataupun juga dapat digunakan untuk platform edukatif, baik interaksi dengan guru maupun dengan peserta didik melalui fitur yaitu post dan laman. Nah, selanjutnya di laman ini nanti berisikan hal-hal yang dapat kita berikan kepada peserta didik berupa pengumuman ataupun hal lainnya. Jika post itu berupa materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Lalu di sini ada komentar dan lain sebagainya. Lalu di sini ada juga tampilan, yaitu terdapat tema, pola, lalu sesuaikan widget, menu, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kita sudah membuat tema. Ketika kita akan membuat post baru atau sebuah konten baru, kita bisa ke fitur atau menu post. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa post atau konten yang digunakan untuk peserta didik dapat belajar. Yang pertama itu ada genetika dasar dan sel sebagai unit dasar. Nah, cara membuatnya dapat digunakan langkah pertama yaitu kita klik tambahkan post baru. Nah, di WordPress terdapat beberapa fitur lagi untuk memperindah dari isi postnya. Yang pertama di sini terdapat judul. Misalnya kita akan membuat konten berupa teori evolusi. Nah, di sini kita sudah membuat judul, lalu kita dapat memperjelas isi dari materi teori evolusi itu nanti seperti apa. Dengan fitur yaitu dapat berupa paragraf maupun daftar seperti ini, ataupun juga dapat menggunakan detail seperti ini dengan bertuliskan judul,
Lalu di sini diberi deskripsi tentang teori dari Lamarck itu seperti apa. Nah, jadi fitur ini diaktifkan ketika satu judul atau sub materi dapat terlihat jika kita mengekliknya saja. Nih, jadi kita klik, dia akan keluar dari sini. Seperti itu. Lalu di sini ada beberapa fitur lagi, seperti gambar untuk mengupload gambar atau menambahkan gambar. Kita klik icon gambar, lalu kita unggah. Lalu pilih yang akan kita masukkan ke dalam websitenya seperti foto berikut. Nah, seperti ini. Lalu kita dapat menyesuaikan dengan klik icon ini dengan mendragnya ke atas untuk mengaktifkan besar kecilnya ukuran pada gambar. Nah, di sini lalu kita dapat meratakan gambarnya dengan rata tengah, rata kiri, dan rata kanan. Nah, seperti ini, dia akan berada di posisi tengah, sedangkan dia di kiri akan berada di sebelah kiri. Oke. Lalu, beberapa fitur lainnya yang terdapat dalam WordPress sendiri untuk dapat berinteraksi langsung dengan peserta didik selain dengan menyajikan konten supaya peserta didik dapat mengkaji lebih dalam terkait materi yang akan diujikan. Di dalam WordPress juga terdapat fitur yang bernamakan quiz. Nah, di dalam quiz ini sendiri nanti terdapat 3 fitur. Yang pertama ada quiz, lalu ada survei, dan lalu ada polling. Nah, ketiga fitur ini nanti yang dapat digunakan oleh seorang guru ataupun perancang website untuk mengaktifkan interaksi baik dari pengguna maupun si pembuat website tersebut. Kita ketikkan quiz pada fitur ini, lalu kita klik quiz ini. Nah, di sini ternyata di quiz, fitur quiz itu terdapat platform lagi untuk menyajikan sebuah diagram quiz dengan link. Nah, yang pertama kita klik buat quiz baru. Nah, di dalam quiz baru, di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada survei, polling, quiz, dan rating. Nah, keempat ini nanti dapat dijadikan interaksi untuk guru dengan peserta didik. Lalu kita klik login. Lalu kita klik new create quizzes. Nah, di sini terdapat beberapa fitur. Nah, untuk quiz itu hanya dapat digunakan dengan pilihan ganda. Lalu kita dapat mengisikan soalnya, misalnya apa. Lalu diberi keterangan jawaban. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini terdapat correct answer, pilihannya dapat kita sesuaikan pada pilihan jawaban kira-kira yang benar itu di bagian jawaban pertama atau yang kedua bisa kita custom. Nah, kita sudah membuat soal dan jawaban. Lalu interaksinya itu terdapat pada setting. Nah, di setting itu nanti itu terdapat beberapa opsi seperti general, lalu ada question option, lalu ada start finish, ada language, dan header footer. Pada bagian result atau hasil itu dapat kita lihat sebagai indikator bagaimana capaian dari peserta didik itu sendiri telah melaksanakan sebuah kuis yang sudah kita berikan atau yang guru berikan. Nah, di sini terdapat data dari mahasiswa yang ketika dia sudah melakukan pengerjaan kuisis dapat terlihat di sini. Lalu ada laporan di sini ketika peserta didik sudah menyelesaikan kuis, lalu ada partisipasi, lalu ada analisis. Nah, di analisis ini dapat terlihat bahwa nanti filter atau penggunaan dari kuisis sendiri itu dapat terlihat bagaimana kita cara mengaturnya, entah dari si soalnya itu sendiri nanti akan digunakan untuk ketika dia udah menutup
kuisnya dapat terlihat sejumlah benar salahnya atau tidak bisa kita aktifkan. Nah, lalu di bagian setting, ketika quiz closing itu dapat kita sertakan penutupan. Seperti lalu di sini juga terdapat kuota dari pengerjaan PC sendiri itu ada maksimalnya berapa yang dapat diaksesnya. Lalu ada quiz navigation berupa dapat menampilkan nomor halaman, lalu ada show progress indicator atau menampilkan indikator progres dari peserta didik telah mengerjakan quiz bagaimana. Seperti itu. Nah, berikut adalah link website yang sudah kelompok kami buat, yaitu di sini terdapat 2 post, yaitu post tentang materi atau konten genetika dasar, lalu ada materi cell unit. Kita dapat mengaksesnya dengan mengetikkan domain yaitu biologisains1wordpress.com. Nanti akan diarahkan ke halaman biologi education website. Nah, di sini kita dapat mencari postnya itu dengan menu di bagian materi. Di bagian materi tersebut terdapat submenu yaitu ada sel dan genetika dasar. Misal di bagian sel atau genetika dasar kita klik. Nah, di sini terdapat fitur atau sebuah konten, ada gambar, lalu ada penjelasan tentang deskripsi dari genetika itu sendiri adalah seperti apa. Lalu kita juga menyertakan fitur yaitu detail dengan ketika judul ini diklik maka akan ada pembahasan dari judul tersebut. Misal kita klik kromosom, akan ada berupa paragraf, berupa penjabaran dari materi tersebut. Misalnya, lalu ada DNA. Nah, di sini juga kami sajikan sebuah proses transkripsi dan translasi berupa video. Called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Oke, selanjutnya di bagian menu terdapat survei peserta didik, lalu ada kuis. Nah, perbedaan dari keduanya ini ketika mereka sudah melaksanakan pengkajian tentang konten yang sudah guru berikan, misalnya pada genetika dasar sudah mengkaji atau meresum bagian dari genetika dasar itu seperti apa, peserta didik dapat mengakses latihan soal atau kuis di bagian menu kuis. Pada kuis 1 itu digunakan untuk latihan soal materi sel, lalu di bagian kuis 2 itu digunakan untuk mengerjakan kuis pada materi genetika dasar. Nah, di sini peserta didik dapat mengerjakan kuis dengan mengisi data seperti nama dan tanggal lahir. Nah, lalu peserta didik langsung bisa mengakses soal yang sudah dibuat oleh guru dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban. Misalnya kita pilih apa komponen utama dari DNA. Misal kita klik ini. Mereka akan menyeleksi bahwa kita sudah mengerjakan soal 1 dengan jawaban B. Lalu nomor 2 nanti dapat diketahui peserta didik akan memilih jawaban yang mana. Misal fungsi utama RNA dalam protein protein adalah untuk, misalnya kita pilih random dulu ya. Nah, setelah mengerjakan kuis dapat klik finish quiz. Nah, di sini sudah mengerjakan kuis. Nah, guru nanti akan dapat melihat progres dari peserta didik di laman dashboard website yang sudah dibuat melalui platform quizzes yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya di bagian evaluasi ini terdapat survei peserta didik. Sama halnya dengan quizzes tadi, terdapat beberapa data yang perlu dimasukkan oleh peserta didik seperti nama, depan dan nama belakang, serta email. Lalu peserta didik dapat mengisi survei dengan menentukan apakah dari metode penggunaan website sebagai pembelajaran konten oleh peserta didik dapat bermanfaat dengan beberapa indikator, seperti dalam penentuan skala, dan yang terakhir adalah pemberian sebuah pendapat dari peserta didik sendiri itu bagaimana. Nah, di bagian sebelah kanan ini terdapat widget yang digunakan juga sebagai evaluasi dari materi yang sudah dibahas. Dalam
Perbedaannya pada menu evaluasi dan evaluasi widget ini digunakan untuk jika pada widget kanan ini digunakan untuk setelah mengerjakan atau setelah melakukan pengkajian dari setiap materi. Nah, pada bagian ini bisa digunakan oleh guru untuk mengakalinya atau menugasi peserta didik berupa meresum materi yang sudah mereka kaji dengan beberapa materi yang dapat mereka resum rangkum di bagian deskripsi sini dengan beberapa data seperti nama dan skala atau indikator apakah sudah paham atau belum, lalu pemberian tugas dapat diberikan di sini. Lalu pada bagian menu di sini terdapat submenu yaitu about tentang situs web yang sudah dilakukan, yang sudah dibuat. Oke, mungkin itu saja dari kami tentang penggunaan dan pembuatan platform digital berupa pembelajaran bagi peserta didik yang dapat diakses dengan domain biologisains1wordpress.com. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.